Ini Kak Mujib masih sibuk kayaknya ya. Belum nongol, belum bisa duduk manis. Pak Muji masih ngajar, dia belum selesai. Okay. Sebenarnya aku ngajar Kak, tapi kan ada mahasiswa KKN, aku langsung ini. Enak tenan itu. Langsung sayembara. Siapa yang mau ngajar kelas 5 dan kelas 4 tuh langsung saya Kak. Gitu. Oke, lanjut tuh ambil ya. Itu enaknya jadi guru pamongnya mahasiswa itu seperti itu. Enak kalau ada Kak, kalau nggak ada kan aku juga susah. Itu yang ngisi jadi bocah ya? Yang ngisi bahasa Inggris jadi bocah ya? Ini langsung ke sini aku kan mau. Dah. Ayo, mau dimulai jam berapa? Masih belum rame ya, Kak, ya? Dimulai aja Bu Yun. Ya, kita mulai ya sambil nunggu yang lainnya. Soalnya aku kalau diem aja nanti matanya dari kaku. Oh, Bu Yun lagi santai. Boleh kita santai. Baik, Bapak Ibu izin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam dan berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, rahayu bagi kita semua. Selamat siang, semangat pagi, salam sehat. Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin, amin ya Rabbal alamin. Izin kepada yang terhormat Bapak M. Rizal Yunus selaku Ketua IGI Kota Tangerang Selatan, dan kepada yang saya hormati kepada Bapak Hikwan dan Kak Mujib selaku narasumber hebat kita pada siang hari ini, dan kepada yang saya cintai dan saya banggakan Bapak Ibu guru yang sudah tergabung pada kegiatan kita di seri yang kedua. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya dan komitmennya untuk kita berkumpul bersama di sini. Alhamdulillah ya, hari kedua loh Kak, ya. Masih semangat, masih banyak yang kumpul untuk kita saling kolaborasi di sini ya Kak ya. Ini cuma aku sama Kak Hikwan aja jadinya ya. Kak Ijal biar istirahat aja, biar lebih fit lagi ya Kak Ijal ya, semangat Kak. Pejuang banget ya pokoknya kita ya. Izin. Semangat, lihat Kak Yuyun semangat jadinya. Masa ya, amin amin ya Rabbal alamin. Izin saya yang belum paham siapa saya adalah Yuyun, seorang guru SD di wilayah Kota Tangerang Selatan yang akan menjadi moderator bersama Bapak Ibu semua di sini. Dan di sini kita memiliki dua narasumber hebat. Di sini ada Bapak Walhikwan MPD dari SMP Al-Falah, dan juga ada Kak Mujibul Khotib ya, MPD dari SMP mana Kak? Koreksi Kak. Ya. Cikesal. SMP Cikesal. Oke, siap. Terima kasih Kak. Dan pastinya di sini juga semua adalah guru-guru hebat yang mau belajar ya Bapak Ibu, dengan tren yang terbaru saat ini adalah tentang IKM. Waduh, ini udah kayaknya melalang buana ya bahasa IKM ya. Baik, lanjut saja. Kak, mau melanjutkan ke acara apa? Kita mau berbagi ice breaking sedikit ya. Silakan Kak Yuyun, silakan. Biar lebih semangat ya kan. Siang-siang sambil ngopi-ngopi, sambil santai-santai, kita mau kasih ice breaking. Ini agak-agak riuh ya, boleh dinyalain suaranya.
gambarnya nggak usah, yang penting suaranya. Silakan Bapak Ibu kita nyalain dulu suaranya. Ini saya pakai namanya tepuk Indian. Aduh, saya senang banget. Ini biasanya lebih rame di anak-anak, semangat banget. Oke, boleh kalau saya bilang tepuk Indian. Huhuhu. Hahaha. Heboh biasanya. Ya, kita coba ya dinyalain dulu mic-nya. Siap ya Bapak Ibu ya. Nggak usah dinyalain kan juga nggak apa-apa. Yang penting saya suaranya aja. Kayaknya itu lebih Siap. dapat ya. Pak Ikon juga ya, harus ya. Siap ya. Oke, siap. Siap. Tepuk Indian. Ulangi. Ulangin aduh masih bingung apa ya gitu. Boleh ya coba. Tepuk Indian. Meli eta nage. Doang Bu. Dulu ya. Kita coba ya Bu ya. Ditaruh dulu handphonenya ya kan biar rileks, tangannya dikeluarin, dipamerin, kita gerakin. Ya siap ya Bapak Ibu ya. Mohon maaf Bapak Ibu saya ngerjain ya. Enggak. Kak Ikhwan, mohon maaf Kak Ikhwan. Oke, siap. Tepuk Indian. Hahaha. Siap, boleh tapin hua juga nggak apa-apa Bu. Boleh diekspor aja. Terima kasih Bapak Ibu. Senang kan jadi ngelihatnya senyum, sumringah ya. Beda tadi diem aja. Iya, benar. Harus gitu Kak, bahagia terus satu. Lagi dong, yang lain. Yang lainnya apa Kak? Semangat ya? Semangat dulu. Iya, bersemangat dulu. Tepuk semangat. Kalau tepuk semangat kayaknya masing-masing udah punya gaya masing-masing deh Kak. Ya nggak apa-apa. Kalau aku kan agak norak. Boleh ya kalau mau nih saya punya tepuk semangat. Saya coba backgroundnya saya matiin dulu ya, soalnya tangannya jadi nggak kelihatan. Aduh, agak heboh ya background saya. Nggak apa-apa ya Bapak Ibu. Ini namanya tepuk semangat. Kalau saya, karena kebetulan saya ada di kelas 1, saya pakai ini biar lebih anak-anak lebih bersemangat lagi. Saya nanti cuma aba-abai tepuk semangat. Semangat. Hey, semangat. Hey, semangat. Yeay. Luar biasa semangatnya. Oke, kita coba ya Bapak Ibu ya, tepuk semangatnya ala-ala saya ya. Siap, suaranya ya Bapak Ibu. Tepuk semangat. Semangat. Hey, semangat. Hey, semangat. Tepuk tangan, luar biasa. Oke, terima kasih Bapak Ibu. Udah keringetan ya, saya juga keringetan. AC-nya jadi nggak berasa ya. Sambil ngopi Baik, Kakak. ya. Dia punya hajat Kakak ya. Kenapa saya jadi yang dikerjain ya, Kak? Nggak apa-apa. Oke, siap. Moderator itu. Opo. Baik, Bapak Ibu. Ini lanjut saja. Ini kita kegiatan di hari yang kedua ya. Hari yang kedua, Kak. Mantap banget ya. Mudah-mudahan makin semangat lagi teman-temannya biar nanti dapat sertifikatnya ya Kak ya kalau udah ngikutin hari pertama dan yang kedua ya Kak ya. Oh siap, mantap. Ayo semangat Bapak Ibu, kita saling berkolaborasi, saling upgrade tentang IKM ini karena memang lagi booming-boomingnya. Biasanya orang masih bingung mau arahnya gimana, apa yang dikerjakan. Tapi kalau nanti kita bergabung dalam satu komunitas, insya Allah kita akan punya jalan keluarnya. Oke, lanjut ya Kak. Ini kayaknya pembicaranya langsung Kak Hikwan dulu ya, sambil nunggu Kak Mujib hadir. Silakan untuk Kak Hikwan memaparkan kegiatan kita untuk seri yang kedua ini tentang apa ya Kak? Lupa saya juga nih ya. Saya intip dulu deh. Tentang asesmen pada kurikulum Merdeka dan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ini Kakak mau bahas tentang asesmen dulu ya Kak ya?
Oke, silakan untuk Bapak Walikan MPD untuk memberikan pemaparan tentang asesmen pada kurikulum Merdeka. Silakan, Kak. Tes, suara saya kedengeran, Bu Yuyun? Kedengeran. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semuanya. Bapak Ibu, mudah-mudahan di hari yang kedua ini sehat selalu dan semangat selalu Bapak Ibu semuanya. Jangan melihat jumlahnya berapa, tapi lihat pada diri kita masing-masing. Mudah-mudahan semangat ada pada diri kita, ditimbulkan oleh diri kita masing-masing, sehingga kita bisa merubah mindset teman-teman kita untuk lebih semangat kembali ya. Bapak Ibu, berapapun jumlah kita, itulah pionir buat kita semuanya, menjadikan teman-teman kita, menjadikan lingkungan kita menjadi lebih bermakna buat kita semuanya. Ya, Bapak Ibu semuanya, syukur alhamdulillah kita dipertemukan di hari kedua ini. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungannya dan dalam bimbingannya, karena apapun kepintaran kita, ilmu kita, kalau kita tidak didasari dengan keimanan kita masing-masing dan kita tidak berterima kasih, bersyukur kepada yang membuat hidup kita, memberikan oksigen kepada kita semuanya, maka akan sia-sia semuanya itu. Mudah-mudahan kita di siang yang cerah ini, panas ini, kita selalu bersyukur kepadanya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, wabil khusus Ketua IGI, Arizal, Bapak Rizal M. Yunus, MPD, izinkan saya melanjutkan. Beliau lagi kurang sehat, jadi izin off cam beliau. Kak Yuyun yang moderator luar biasa ini, beliau memang memberikan kontribusi yang luar biasa Bapak Ibu. Jadi di sekolahnya, di komunitasnya, di kelasnya, dan di program guru penggerak ini, di PP ini. Jadi semuanya punya kompetensi, semuanya punya potensi, tinggal kita menerapkannya seperti apa. Walaupun secuil potensi kita berikan kepada yang lain, insya Allah akan membekas kepada semuanya. Ya, Bapak Ibu punya potensi yang luar biasa, tapi potensinya dipendam buat kita sendiri, nanti akan sia-sia Bapak Ibu semuanya. Baik, kalau begitu izinkan saya menyampaikan sesuatu, tapi saya awali seperti biasa Bapak Ibu, saya share screen dulu. Oke, saya share screen dulu. Sudah kelihatan Bapak Ibu semuanya? Sudah, Kak. Sudah kelihatan ya? Oke. Sepertinya boleh minta di screenshot Kak Yuyun nih. Nanti di slide kedua juga ada yang lebih menarik. Bapak Ibu, hari ini akan kita lanjutkan dengan asesmen atau penilaian. Asesmen kepenilaian ini dan nanti dilanjutin oleh rekan saya Pak Mujib, penilaian proyek penguatan Pancasila. Karena beliau hari ini sedang full ngajarnya, maka beliau izin untuk tidak bergabung dulu, bergabungnya nanti kemudian. Beliau menyarankan saya dulu untuk berbicara yang pertama, menyampaikan atau belajar bersama, bukan berbicara sebagai orang yang hebat, tapi belajar bersama Bapak Ibu. Tapi dengan kesempatan kali ini posisi saya lagi ngomong. Sebetulnya kesempatan Bapak Ibu ada dan potensi Bapak Ibu ada, tapi kesempatan kali ini diberikan kepada saya untuk berbicara di muka umum ini. Baik Bapak Ibu, kemarin saya belum memperkenalkan diri saya dan teman-teman saya yang ada di sini. Boleh screenshot Kak Yuyun. Saya ada Kak Yuyun dan di sini kebetulan ada ketuanya Bapak Ibu. Itu Ibu Ari. Ibu Ari ada ketuanya di sini. Ya, Ibu Ari, panjangnya saya lupa. Ibu Ari Budiningsih. Ibu Ari Budiningsih. Iya, Ibu Ari Budiningsih sebagai ketua Komunitas Penggerak Pendidikan Indonesia atau KOPI. Kebetulan ini komunitas dari para PP dan ada satu lagi di sini ada Ibu Heni. Ibu Heni juga anggota KOPI juga.
Kemungkinan besar nanti izinkan saya menyampaikan dulu Bapak Ibu, Pak Rizal izinkan menyampaikan bahwa KOPI ini adalah komunitas penggerak pendidik Indonesia yang tergabung untuk PP Angkatan 4 di Tangsel ini. Tujuannya adalah berbagi keilmuan kepada semuanya, dan kemungkinan besar kedepannya juga minta izin akan bergabung juga sama IGI, bergabung untuk memberikan pencerahan tentang arah pendidikan itu sendiri. Mudah-mudahan bisa selaras dan bisa berjalan bersama untuk memakmurkan khususnya di Tangerang Selatan, pendidikan kita di Tangerang Selatan dan umumnya di Indonesia. Oke, Bapak Ibu semuanya, mohon maaf ya, saya promosi dulu, ada komunitas kopi yang sudah kita bentuk dengan ketuanya Ibu Ari Budiningsih, beliau guru SMA Negeri 3 Tangsel, dan sebentar lagi akan keluar SK-nya menjadi pengawas. Ya, Bu Ari, gimana Bu Ari, sehat Bu Ari ya? Oke, baik Bapak Ibu, kita lanjut. Sehat. Alhamdulillah, ini dia Bapak Ibu, ini adalah ketua kita. Mana nih? Kameranya udah on belum nih Bu Ari nih? Udah Kak. Oh udah ya, oke itu dia Ibu, itu Bu Ari. Boleh maskernya copot biar kelihatan kayak apa? Maskernya? Masih di kelas, masih di. Oh sibuk ya, masih di kelas ya. Oke, berarti enggak usah. Terima kasih Bu Ari, salam kenal untuk buat semuanya. Baik, izin saya melanjutkan Bu Ari ya. Ya. Ya Pak, siap. Monggo silakan. Bapak Ibu semuanya, seperti biasa saya awali dengan video Bapak Ibu. Tujuannya adalah biar Bapak Ibu semangat. Ini kenapa saya buat video ini, berawal hari pertama kemarin ada yang bertanya tentang bagaimana menyikapi seorang teman yang kita mau berbuat baik tapi teman kita tidak merespon dengan baik. Nah ini mungkin bisa menjawab dan buat kita semuanya. Boleh saya share dulu ya Bapak Ibu ya. Sudah ada suaranya, Kak Yuyun? Belum ada, Kak. Belum ada? Oke. Sudah ada suaranya ya? Sudah ada belum, Kak Yuyun? Oke, bentar. Kalau belum ada suaranya, berarti di share sound. Langsung ke Google Master Trainer. Sudah ada kali ini ya. Sudah Kak Yuyun? Ya, mantap. Menjadi berbeda tidak selalu bisa menjadi yang terbaik. Tapi yang terbaik pasti berbeda. Menuju sukses, Anda akan melewati jalan yang sepi, jalan yang terjal, dan yang pasti ini bisa menjadi jalan yang sangat sulit. Jalan itu tentu bukan untuk semua orang, karena tidak semua orang mampu melakukan dan melewatinya. Mereka yang mengikuti orang lain tidak akan pernah tahu siapa mereka sebenarnya. Hanya mereka yang mengikuti jalan mereka sendiri yang dapat menemukan kebenaran potensi mereka sendiri. Para pemimpin hanya butuh impian, sedangkan para pengikut menunggu bukti. Mereka yang terbang sendiri pasti memiliki sayap yang sangat kuat. Mereka yang berjalan sendiri memiliki kaki dan arah yang sangat kuat. Orang biasa selalu membutuhkan orang lain untuk kelangsungan hidup mereka. Mereka akan selalu membutuhkan perhatian, butuh pengakuan dari orang lain untuk bertahan hidup. Sedangkan orang-orang kuat selalu merasa damai dalam kesendirian, tidak perlu perhatian, tidak perlu pengakuan, tapi mereka akan terus bertumbuh dan berkembang. Saya tidak mengatakan Anda harus melakukan semuanya sendiri untuk mendapatkan kekuatan Anda. Motivasi ini
hanya untuk mereka yang lagi berperang sendirian. Motivasi ini hanya bagi mereka yang sekarang berjuang dan mereka ditinggalkan. Mereka yang tidak pernah didukung dalam apapun yang mereka lakukan. Motivasi ini untuk semua orang yang merasa tidak ada lagi yang percaya kepada mereka. Anda tidak butuh orang lain percaya. Yang Anda butuh hanyalah Anda harus percaya pada diri Anda sendiri. Bagian terbaik dalam hidup kita adalah ketika Anda benar-benar menjalani kehidupan yang ingin Anda jalani. Ketika timbul keyakinan pada diri Anda dan ketika Anda bisa mencintai diri Anda sendiri, Anda akan mendapatkan rasa hormat yang nyata dan juga cinta sejati. Dunia sangat menyukai mereka yang memiliki keberanian untuk menjadi diri mereka sendiri. Mereka yang memiliki keberanian untuk mengikuti kata hati mereka. Mengapa? Karena mereka langka. Mengapa? Karena kebanyakan orang ingin melakukan apa yang Anda lakukan, tapi mereka tidak bisa melakukannya. Tunjukkan kepada mereka, teruslah percaya pada dirimu sendiri. Semua akan baik-baik saja. Dan ketika sukses itu datang, Anda tidak akan hanya bahagia, tapi Anda sudah menginspirasi banyak orang lain. Jangan takut bertarung sendirian, karena untuk mencari makan, elang hanya butuh terbang sendiri. Jangan pernah takut, karena kita itu berbeda. Anda tidak bisa dikalahkan dan Anda tidak bisa dihancurkan. Karena rasa sakit yang membuat Anda menjadi kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi kuat. Karena berjuang sendiri, Anda lebih bisa menghargai orang lain daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, Anda bisa lebih memiliki belas kasihan daripada sebelumnya. Karena rasa sakit yang membuat Anda kuat. Karena perjuangan yang membuat karakter diri Anda menjadi lebih kuat. Karena berjuang sendiri, kita lebih bisa menghargai orang lain lebih daripada sebelumnya. Karena berjuang sendiri, kita bisa memiliki belas kasih lebih daripada sebelumnya. Jangan takut berjuang dalam kegelapan, karena makin gelapnya malam, sebentar lagi cahaya akan datang menyinari. Katakanlah pada diri Anda, saya siap menghadapi tantangan apapun. Saya bangga dengan diri saya sendiri. Saya akan hidup menjadi diri saya sendiri. Saya akan mendapatkan rasa hormat dan respek orang lain karena menjadi diri saya sendiri, bukan menjadi orang lain. Segelap apapun jalan itu, demi impianmu, jangan pernah takut berjuang sendiri. Oke, baik Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan video ini bisa memotivasi diri saya pribadi dan umumnya bagi Bapak Ibu semuanya ya. Ya, ini sebuah motivasi yang sangat mengena sekali, video motivasi yang sangat mengena sekali buat kita semuanya. Jangan takut untuk berjuang, jadilah diri sendiri, jangan jadi orang lain. Nah, itu Bapak Ibu. Oke. Saya coba lanjutkan saja Bapak Ibu. Hari ini nggak ada yang kasih pendapat dulu. Oke. Baik Bapak Ibu semuanya yang saya hormati. Mudah-mudahan sehat selalu dan selalu bahagia ya tentunya. Langsung saja Bapak Ibu. Dalam Kurmer ini, kurikulum Merdeka, bahwa jenis-jenis asesmen itu ada dua. Di asesmen diagnostik dan asesmen formatif dan sumatif Bapak Ibu ya. Jadi ini yang kita sama tahu bahwa jenis-jenis asesmen ini di sini diagnostis dan formatif serta sumatif. Bapak Ibu semuanya, bahwa asesmen diagnostik ini sendiri Bapak Ibu ini bertujuan untuk mengidentifikasi kompetensi, kekuatan, kelemahan peserta didik itu ya Bapak Ibu. Jadi biasanya
sekolah-sekolah itu mengadakan di awal KBM atau awal tahun ajaran baru mengadakan asesmen diagnostik. Ya, seberapa jauh, seberapa potensi anak-anak kita, kekuatan, kelemahan anak kita, pasti semuanya mengadakan di situ. Nah, hasilnya ini Bapak Ibu digunakan pendidik kita semuanya itu sebagai rujukan dalam merencanakan pembelajaran sesuai dengan kebutuhan daripada pembelajaran peserta didik sendiri. Nah, nanti ketika HBM sudah terlaksana, kita bisa mengetahui kondisi anak-anak kita yang seperti apa kondisinya. Sehingga kalau kita kenal itu, sekarang di kurikulum Merdeka itu kita tidak bisa memisahkan anak 1, 2, 3, dan seterusnya. Karena kita harus menerima kondisi yang ada, yang kita kenal dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Pembelajaran berdiferensiasi kita harus bisa melaksanakan di dalamnya bahwa semua murid itu bisa, semua murid adalah tanggung jawab kita semuanya. Semua juga punya cita-cita, semua juga punya hak untuk mendapatkan pendidikan dan pengajaran dari kita seorang. Nah, ini Bapak Ibu, waktu kegiatan tes asesmen diagnostik ini biasanya di awal tahun pembelajaran atau di awal lingkup materi ya. Oke, lanjut. Nah, ini dia jenis-jenis asesmen diagnosis yang selanjutnya adalah non-kognitif dan kognitif. Kalau kita ketahui, kalau non-kognitif ini, Bapak Ibu, ini untuk mengetahui dan memahami kondisi kesetaraan psikologis dan sosial ekonomi, sosial emosi siswa, aktivitas siswa selama belajar di rumah, gaya belajar siswa, pergaulan siswa, dan juga kondisi keluarga siswa itu sendiri. Oke, yang kognitif itu, Bapak Ibu, ini tujuannya adalah mengidentifikasi capaian kompetensi siswa itu sendiri, menyesuaikan pembelajarannya yang ada di kelas dengan kompetensi rata-rata tentunya dari masing-masing siswa itu sendiri, memberikan kelas remedial atau pelajaran tambahan atau pengayaan namanya siswa yang nilainya di bawah rata-rata untuk remedial atau tamat pelajaran. Nah, selain asesmen diagnosis sendiri itu tadi kita sebutkan bahwa jenisnya ada lagi asesmen formatif ya Bapak Ibu. Formatif ini biasanya yang pertama di awal pelajaran mengetahui kesiapan peserta didik untuk mempelajari materi dengan tujuan pembelajaran yang akan kita laksanakan. Nah, ketika proses pembelajaran kita itu mengetahui perkembangan peserta didik dan sekaligus sebagai umpan balik yang cepat atau feedback ya Bapak Ibu. Seperti apa kondisi anak-anak kita setelah adanya treatment dari kita semuanya sebagai seorang pendidik. Nah, ini Bapak Ibu, ini adalah sebagai contoh asesmen formatif. Nah, ini hanya contoh saja, contoh dan bisa di ATM Bapak Ibu semuanya bisa dimodifikasi, ambil, tiru, dan modifikasi. Kalau untuk yang pertama ini bentuknya adalah asesmen ini ada lembar membaca berpasangan. Saya coba ngambil sadur dari modul-modul yang sudah beredar di kementerian. Jadi kita coba kopas saja. Jadi ini lembar membaca berpasangan. Asesmen ini terhadap kondisi emosi dan psikososial peserta didik yang dilakukan dalam kondisi pembelajaran. Nah, akhir setiap bab buku siswa peserta didik diminta untuk merefleksi kegiatan yang paling sulit. Nah, di situ ada tertera jawaban saya, ada jawaban teman saya, itu seperti apa. Nah, dalam hal ini guru perlu memberikan refleksi diri terhadap non-kognitif ini ya, Bapak Ibu. Pada saat merumuskan penanganan dan strategi pembelajaran. Nah, Bapak Ibu juga bisa dalam bentuk diambil refleksi diri terhadap kesulitan belajar. Nah, kita juga perlu refleksi ketika kita memberikan pembelajaran kepada anak-anak kita. Refleksi biasanya dilakukan di akhir pelajaran, bisa 10 menit sebelum pelajaran ditutup atau ya bisa berapa menit. Intinya adalah ada di setelah kita memberikan pembelajaran, maka ada kita mengadakan refleksi.
Refleksi ini macam-macam Bapak Ibu ya. Ya, proses belajar bisa ditanya kepada siswanya kegiatan yang paling sulit pada pembelajaran ini atau bab ini atau materi ini atau hal yang sudah saya dapat pada kesempatan ini apa, atau mungkin yang sudah saya pelajari apa, terus kepada siapa saya minta bantuan untuk memperbaiki hasil belajarnya, itu misalnya begitu. Nah, yang selanjutnya Bapak Ibu ada asesmen sumatif. Asesmen sumatif ini dilakukan untuk memastikan ketercapaian keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, keseluruhan tujuan pembelajaran. Nah, ini dilakukan biasanya pada akhir proses pembelajaran atau juga dapat dilakukan sekaligus untuk 2 atau lebih tujuan pembelajaran. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, ini berbeda dengan asesmen formatif. Tentunya kalau sumatif ini menjadi bagian dari perhitungan penilaian akhir semester, akhir tahun ajaran, dan atau akhir jenjang. Nah, dan oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Nah, asesmen sumatif ini Bapak Ibu sebetulnya kalau kita lihat bagi para pendidik itu ada yang mencoba memberikan jika dirasa sudah cukup perhitungan penilaian oleh guru, maka bisa saja penilaian-penilaian ini ada yang di-skip, dan ada yang dikurangi. Itu Bapak Ibu. Oke, lanjut. Nah, ini yang kemarin sempat disinggung oleh Pak Mujib bahwa KKTP itu untuk kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Kalau dulu kita namanya KKM ya, kriteria ketuntasan minimum. Nah, ini kalau sekarang kita kenal di kurikulum Merdeka itu ada KKTP, kriteria ketuntasan tujuan pembelajaran. Nah, ini tujuan apa? Untuk mengetahui apakah peserta didik telah berhasil mencapai tujuan pembelajarannya, apakah pendidik belum menetapkan kriteria atau indikator ketercapaian tujuan pembelajarannya. Oke. Nah, bagaimana sih penetapan KKTP ini? Bahwa ini bisa dilaksanakan atau bisa dilakukan ada beberapa. Ada 3 nih Bapak Ibu ya. Bisa dilaksanakan secara deskripsi, rubrik, atau bukan skala atau interval nilai itu. Jadi kalau kita menetapkan secara deskripsi, berarti apabila peserta didik itu tidak mencapai kriteria tersebut, maka dianggap belum mencapai tujuan pembelajaran. Nah, nanti ada contoh-contohnya setelah ini. Kalau kita memakai cara rubrik, berarti yang dapat mengidentifikasi sejauh mana peserta didik mencapai tujuan pembelajarannya itu, ya, begitu. Terus kalau pakai skala atau interval nilai, nah jelas di sini nanti ada angka-angka yang presentasi yang perlu disampaikan. Jika sumatif dalam bentuk nilai, maka sebaiknya menggunakan skala atau interval itu sendiri. Nah, ini dia contohnya Bapak Ibu. Dengan menggunakan deskripsi, nah ini contohnya kriteria yang pertama, misalkan laporan menunjukkan kemampuan penulisan teks eksplanasi dengan beruntut. Nah, ini bahasa Indonesia ya. Apakah sudah memadai atau tidak memadai? Nah, itu di checklist itu yang mana? Sekiranya sudah memadai, kita checklist yang memadai. Kalau belum, berarti checklist yang belum. Terus yang kedua ada laporan menunjukkan hasil pengamatan yang jelas. Nah, ternyata ini belum memadai nih, karena mungkin keterbatasan daripada peserta didik kita ataupun alat-alat yang kurang itu bisa tidak memadai atau seperti apa dan seterusnya. Nah, kesimpulannya Bapak Ibu, peserta didik ini dianggap mencapai tujuan pembelajaran jika minimal 3 kriteria memadai. Nah, gitu. Jika ada 2 kriteria masuk kategori tidak tuntas, itu maka perlu diadakan intervensi ya, agar pencapaian didiknya bisa diperbagi kembali. Bisa diremediasi atau remedial, diperbaiki kembali.
Nah, ini yang menggunakan deskripsi. Sedangkan ini yang menggunakan rubrik ya, Bapak Ibu. Jadi rubrik ini kita contohkan ada di sini, misalkan isi laporan. Isi laporan ini ada baru berkembang, layak, cakap, atau mahir. Nah, di sini dengan ada penjelasannya masing-masing. Misalkan di situ apa namanya, yang baru berkembang itu belum mampu menulis teks eksplanasi. Hasil pengamatannya dan pengalaman belum jelas tertuang dalam tulisan. Terus ide dan informasi dalam laporan tercampur dan hubungan antara paragraf tidak berhubungan. Nah, itu belum berkembang. Artinya peserta didik itu belum bisa, yang pertama belum mampu menulis teks eksplanasi. Hasil pengamatannya juga masih diragukan, masih belum bisa. Nah, itu belum mampu. Kalau layak, sudah mampu nih, mampu menulis eksplanasi. Nah, layak, cakap, dan mahir. Dan mahir itu adalah tingkatan yang paling tinggi ya, Bapak Ibu. Tingkatannya adalah baru berkembang, layak, cakap, dan mahir. Nah, kalau baru berkembang itu belum, kalau layak itu baru sebagian, kalau cakap itu sebagian udah besar, kalau mahir udah semuanya. Jadi kategori mana nih peserta didik kita? Apakah dianggap baru berkembang, atau layak, atau cakap, atau mahir? Nah, begitu ya, Bapak Ibu ya. Nah, ini dianggap sudah mencapai tujuan pembelajaran jika kedua kriteria itu harus di atas mencapai minimal tahap cakap. Minimal tahap cakap itu, Bapak Ibu. Kalau dua kriteria. Yaitu itu udah dianggap mencapai tujuan pembelajaran. Tapi kalau belum, dianggapnya belum mencapai. Jadi perlu adanya pengulangan atau intervensi perbaikan. Oke, ini yang contoh untuk menggunakan interval, Bapak Ibu semuanya. Yang menggunakan interval ini, nah ini ada apa namanya persentase yang perlu disampaikan bahwa misalkan di sini 0 sampai 40% belum dicapai, maka ini remedial seluruh bagian di remedial. Nah, ada persentase dari 41 sampai 65%, ini belum mencapai ketuntasan. Nah, tapi ini remedialnya hanya sebagian yang diperlukan. Terus ada 66 sampai 85% sudah mencapai ketuntasan. Nah, ini tidak perlu remedial. Atau dari 86 sampai 100 ini sudah mencapai ketuntasan, ini perlu pengayaan atau tantangan atau challenge yang lebih untuk peserta didik kita. Jadi challenge-nya seperti apa? Kalau sudah mencapai 100%. Oke, nah ini Bapak Ibu, contoh format penilaian. Nah, format penilaian ini apa namanya? Kita lihat di situ ada nama, ada kelas dan fasenya. Nah, di situ tertera ada nomor atau pelajaran dan ini untuk yang TP, tujuan pembelajaran 1, TP 2, TP 3, TP 4 sampai TP 7 di sini kita contohkan. Maka akan diperoleh hasil akhirnya berapa itu. Nah, di situ tertera pelajarannya, apa aja pelajarannya, terus ada kategori yang kita merah, kasih tanda bintang itu, angkanya merah, artinya belum mencapai kriteria ketuntasan. Nah, kalau belum mencapai kriteria ketuntasan, jadi Bapak Ibu tadi yang seperti contohkan di awal itu seperti apa langkahnya untuk remedial. Nah, ini kalau tadi itu TP, tujuan pembelajaran 1 sampai seterusnya. Kalau yang ini adalah contoh yang apa? Contoh sumatif lingkup, sumatif akhir semester. Nah, ini kalau sumatif lingkup ini Bapak Ibu terdiri dari sumatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Ini biasanya masing-masing masing-masing bisa dibilang bab, bisa dibilang KD ya, Bapak Ibu dulu ya, melakukan pembelahan pengurangan bilangan saja. Nah, ini per KD biasanya. Kalau biasanya per bab kan untuk matematika lebih dari. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi bisa sumatif lingkup itu
lingkup materi. Dalam satu bab itu ada berapa materi yang kita sampaikan kepada peserta didik kita. Nah, bisa jadi sumatifnya tidak langsung satu bab full. Tadi bisa sumatif 1 mengenai penjumlahan dan pengurangan bilangan cacat, sumatif 2 mengenai mengukur panjang dengan satuan baku. Ya, yang ketiganya dengan menguraikan ciri bangun data dan selanjutnya. Maka dapatlah nilai akhir dari sumatif itu. Ya, Bapak Ibu. Nah, terus ada sumatif akhir semester. Kalau ada yang non tes silakan non tes, kalau yang tes tes. Nah, sumatif akhir semester ini biasanya semester 1, semester 2 itu yang Bapak Ibu ya. Dan dapatlah nilai rapor. Gitu. Data sumatif pada akhir lingkup ini ya itu tadi yang sudah saya jelaskan. Nah, ini ada catatan Bapak Ibu. Bahwa data hasil asesmen formatif dibuat secara terpisah dari rekapitulasi ini. Hasil asesmen formatif akan digunakan sebagai pertimbangan deskripsi capaian kompetensi dalam raport itu. Nah, yang selanjutnya bahwa nilai raport diperoleh dari nilai akhir sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Oke, nah ini Bapak Ibu. Nah, ini sumatif lingkup misalkan Edo. Nah yang tadi contoh matematika, sekarang contoh Bapak Ibu ya. Pelajaran IPA. Sumatif lingkup 1, cuaca di sekitarku. Yang kedua, nama-nama hari dan bulan. Yang ketiga, konsep waktu. Yang keempat, ada membedakan siang dan malam. Maka dapatlah nilai sumatif akhirnya adalah 76. Nah, terus sumatif akhirnya 75, maka dapat nilai rapotnya 75,5. Nah, di bawah adalah sebagai deskripsinya. Nah, itu Bapak Ibu. Ya, kalau kita lihat panah, bahwa si Edo ini menunjukkan penguasaan yang baik dalam memprediksi kondisi cuaca dan membedakan siang malam. Nah, itu yang kedua, perlu pendampingan. Nah, yang perlu pendampingan itu pada konsep waktu. Karena nilainya 60, masih yang garis merah itu. Nah, kalau kita sudah menguasai yang ke-13 ya Bapak Ibu, yang rapotnya sudah deskripsi, itu pada dasarnya hampir sama ya Bapak Ibu. Pada dasarnya ketika raport semester 1 atau semester 2 kan ada deskripsinya di sana. KD1, KD2, KD3 dan seterusnya. Anak-anak kita di KD1 itu apakah baik, sangat baik. Kalau dulu kan ambil yang tertinggi dan yang terendah. Tertinggi dan terendah akan dimunculkan di situ untuk lebih gampang. Oke, itu Bapak Ibu yang untuk assessment sepertinya sampai sini dulu karena ini akan dilanjutkan oleh rekan saya dengan penguatan proyek P5-nya ya, profil pelajar Pancasilanya ya, oleh Pak Mujib. Pak Mujib sudah bergabung atau belum? Sudah, Pak. Sudah, alhamdulillah sudah. Ini orang yang sibuk Bapak Ibu. Alhamdulillah sudah bisa bergabung dan nanti beliau juga akan memberikan penguatan kembali juga terhadap asesmen yang barusan saya jelaskan juga. Oke, kalau begitu dari saya cukup sekian dulu biar nanti ada interaksi yang aktif dari kita semuanya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sementara saya sudahi. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Hikwan untuk pemaparannya. Wah, mantap ya gambarannya ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan tersampaikan dengan baik. Terima kasih Kak Hikwan. Kita lanjut saja. Kita langsung ke tempatnya Kak Mujid. Kak Mujid mau ngopi dulu? Atau mau makan dulu? Biar kuat ya. Aman ya. Biar ada alasan nanti cuma cepet gitu kan, kehausan gitu Bu. Oh gitu, siap. Kita langsung eksekusi saja ya Kak Mujib ya. Semangat Kak. Ya kan, kalau hari Senin sampai Rabu pokoknya full ya. Siap, boleh dilanjutkan Kak Mujib. Khotibul Umami MPD untuk memberikan narasumber tentang P5. Silakan Kak Mujib. Oke, terima kasih Bu Yunita, terima kasih Pak Hikwan, terima kasih Pak Rizal Muhammad Yunus.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, suara saya terdengar? Ya, oke, kita ketemu lagi Bapak Ibu di jam-jam yang kredit, Bapak Ibu. Terima kasih Bapak Ibu masih terus bersamai kita, Bapak Ibu. Kita rileks saja Bapak Ibu. Jadi yang akan kita bahas selanjutnya yaitu P5, yaitu proyek penguatan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Izin share screen dulu. Oke, apakah terlihat Bapak Ibu? Terlihat, Pak. Nah, proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau biasa kita singkat itu P5, ini menurut saya menjadi kelebihan atau keutamaan dari kurikulum Merdeka. Kenapa? Karena dulu ketika kurikulum 2013 itu ada pengembangan karakter atau ada PJBL, cuman belum benar-benar terstruktur. Artinya tidak ada porsi waktunya gitu Bapak Ibu. Jadi ya sudah, hanya namanya saja kadang-kadang proyek-proyek segala macam, tapi realisasinya proyeknya itu tidak benar-benar dirancang. Nah di P5 ini dalam kurikulum Merdeka bahkan dia dapat jam Bapak Ibu 20-30% jam pelajaran. Artinya kalau misalkan setahun total ada berapa jam di sekolah itu, 20-30%-nya itu digunakan untuk P5 ini Bapak Ibu. Itu untuk kurikulum yang mandiri berubah Bapak Ibu ya. Kalau untuk mandiri belajar sama juga, cuman dia tidak ada batasan waktunya gitu. Nanti akan kita bahas lagi Bapak Ibu. Jadi kalau untuk mandiri, ya kemarin kita sudah bahas mandiri belajar, berubah, dan berbagi. Kalau untuk mandiri belajar, dia sudah mulai menerapkan pembelajaran berdiferensi, menerapkan prinsip-prinsip kurikulum Merdeka, sekaligus menerapkan P5 ini. Jadi yang kurikulum mandiri belajar tetap harus menerapkan P5 ini, tetap harus diterapkan. Cuman dengan konsekuensi jamnya lebih bertambah, jam pelajaran Bapak Ibu akan bertambah dengan konsekuensi bertambahnya jam gitu Bapak Ibu. Nah, kalau untuk kurikulum Merdeka dia lebih ditekankan lagi untuk mandiri berubah, ini lebih ditekankan lagi bahkan sampai 3 tema nanti akan kita bahas Bapak Ibu. Selanjutnya dasar hukumnya inilah standar. Keputusan 56 kita skip ya Bapak Ibu karena dia sudah berganti dengan keputusan 262. Jadi kata proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini hanya ada di 2 dasar hukum. Pertama, keputusan Kepala BSKP nomor 9 tahun 2022 tentang dimensi elemen dan subelemen P3 atau profil pelajar Pancasila. Sekaligus yang kedua ini salah Bapak Ibu ya, ini yang masih kemarin Kepmennya yang nomor 56 ini sudah direvisi dengan nomor yang 262 Bapak Ibu. Jadi gitu Bapak Ibu. Kita lanjut dulu. Nah, di sini Bapak Ibu. Masih banyak asumsi yang salah terkait P5. Yang pertama, P5 ini dia bersifat lintas disiplin. Jadi dia tidak terkait pada satu mata pelajaran. Masih banyak guru berasumsi gini. Wah, P5 karena di struktur kurikulumnya dia dapat 1 jam, misal matematika 4+1. IPA 3+1, ada 1 jam itu, wah dia harus buat proyek nih. Akhirnya asumsi sebagian besar guru masih ada berpikiran gini. Misalkan wah saya guru matematika bergabung dengan guru bahasa Indonesia, bahasa Inggris, seni budaya, misal 4 orang guru, oh yuk kita buat program bareng-bareng tentang P5. Tidak seperti itu Bapak Ibu. Jadi dia tidak ada kaitan dengan mapel. Dia tidak terikat pada satu mata pelajaran gitu. Yang pertama, yang perlu ditekankan satu. Yang kedua, sudah ada P5 di intrakurikulernya di pembelajaran biasa kita mau pakai PJBL lagi boleh nggak? Tetap diperbolehkan Bapak Ibu. Nah yang terakhir P5 ini dia bertujuan untuk mencapai profil pelajar Pancasila atau P3, tidak untuk mencapai capaian pembelajaran yang kita bahas kemarin. Jadi dia tidak ada kaitan dengan CP Bapak Ibu. Nah, di sini intinya dia tidak harus dikaitkan dengan capaian pembelajaran pada mata pelajaran tertentu. Istilahnya P5 ini dia program sekolah lah, istilahnya gitu. Dia program sekolah, bukan program guru mapel. Jadi dia benar-benar sekolah yang harus membuat programnya, guru mapel
karena kita punya 1 jam tadi, nanti harus siap sebagai fasilitator atau koordinator project, nanti akan kita bahas gitu Bapak Ibu. Jadi dia tidak ada kaitan dengan mapel, dia benar-benar berdiri sendiri program sekolah Bapak Ibu. Selanjutnya ini dimensi dan elemen P3 atau profil pelajar Pancasila, kita skip saja. Oke. Nah, ada 7 tema. Kalau dengan SMK itu 8. SMK itu ada 1 tema kebekerjaan. Kita masukkan 7 saja. Yang harus dipilih untuk tema dalam profil pelajar Pancasila atau tema proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Ada tema kearifan lokal, ada tema berekayasa dan berteknologi, ada tema kewirausahaan, ada gaya hidup berkelanjutan, suara demokrasi, bangunlah jiwa dan raganya, terakhir Bhinneka Tunggal Ika. Jadi ada 7 tema yang bisa dipilih oleh Bapak Ibu. Nah, khusus untuk SD, sekolah yang menggunakan mandiri belajar, yang menggunakan mandiri berubah harus memilih 2 tema dari 7 tema ini, gitu. Jadi untuk SD memilih 2 tema, untuk SMP ini 3 tema dan SMA juga 3 tema, Bapak Ibu. Jadi harus milih 3 tema. Tapi untuk mandiri belajar, yang mandiri belajar yang pertama di bahasa permennya tuh dia mulai melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila, tidak ada dikatakan harus berapa tema segala macam. Jadi untuk yang mandiri belajar, kalau dari Kepmen, ketika kita pahami Kepmennya yang nomor 262, nah jadi bebas. Sekolah mau melaksanakan 1 pun ya nggak masalah karena dia masih tahap mandiri belajar. Tapi kalau mandiri berubah, dia harus minimal 3 tema untuk SMP dan 2 tema untuk SD, Bapak Ibu. Jadi ini Bapak Ibu. Nah, kemudian kita lanjut. Gimana alur perencanaan proyeknya? Jadi gimana cara kita melakukan proyek penguatan profil pelajar Pancasila? Nah, ada 5 tahapan yang harus kita kerjakan, Bapak Ibu. Pertama, ada yang membentuk tim fasilitator. Pertama. Kedua, kesiapan sekolah. Kita ngecek kesiapan sekolah bagaimana. Ketiga, memperhatikan dimensi profil pelajar Pancasila, tema yang 7 tadi, plus waktu pelaksanaannya. Yang keempat, nih modul proyeknya harus kita buat juga. Plus yang kelima, terakhir hasil proyeknya seperti apa, Bapak Ibu. Nah, yang pertama, kalau saya lebih menyarankan ketika Bapak Ibu akan membuat P5, usahakan membuat program yang sudah berjalan di sekolah saja. Jadi program yang sudah berjalan di sekolah kita jadikan P5-nya gitu. Supaya biasanya ya anggaran lah biasanya gitu Bapak Ibu. Biar anggarannya udah ada gitu untuk P5. Jadi nggak buat anggaran lagi. Misal Bapak Ibu di sekolah biasakan mengadakan study tour. Nah study tournya itu benar-benar dirancang sebagai proyek P5-nya tadi. Dirancang sedemikian rupa sehingga bisa jadi proyek P5. Atau di sekolah Bapak Ibu sering mengadakan bazar. Nah bazarnya ini benar-benar dirancang bagaimana supaya menjadi P5 tadi Bapak Ibu. Nah itu. Jadi kita mulai dulu pertama kita membentuk tim fasilitator. Nah, dalam pembentukan tim fasilitator, jumlah tim fasilitator disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan satuan pendidik. Jadi di itunya tidak ada aturan bakunya harus berapa. Cuman kalau saya idealnya Bapak Ibu, idealnya ini seperti ini. Misalkan sekolah kita kelas 7, misal saya kelas 7. Karena SMP baru kelas 7 yang kurikulum merdeka. Kelas 7 ada 3 rombel, 3 kelas A, B, dan C. Kira-kira idealnya berapa sih tim fasilitatornya? Idealnya tim fasilitator itu kalau ada 3 kelas minimal ada 6 sampai 9 orang tim fasilitator. Jadi nanti mereka ada sebagai koordinator plus fasilitator 6 sampai 9 orang. Supaya di kelas itu ada 2 sampai 3 orang guru yang bertanggung jawab Bapak Ibu. Jadi nanti kan kita proyeknya tuh benar-benar proyek. Jadi misalkan di kelas itu ada 30 siswa. Ya sudah, anak-anak kita bagi menjadi berapa kelompok. Misal menjadi 6 kelompok berarti sekelas ada 6 kelompok. Tinggal lihat fasilitator kelas pertama ada 3 orang ya. Sudah berarti nanti 1 orang guru dia akan bertanggung jawab 2 kelompok sampai 3 kelompok gitu Bapak Ibu. Karena kalau satu kelas hanya 1 fasilitator itu lumayan berat bagi dia bertanggung jawab pada kelas semuanya supaya progresnya bagus itu lumayan berat. Tapi kalau kita bagi tadi misal sekelas ada 3 sampai 2 fasilitator jadi dia 1 guru memegang 2 sampai 3 tim. Nah, ini lebih ringan lagi Bapak Ibu.
Kemudian satuan pendidik menentukan siapa koordinator proyek. Dia bisa dari wakil satuan pendidikan, boleh yang punya pengalaman sebagai mengembangkan proyek, boleh. Atau kalau Bapak Ibu yang ada guru prakarya kekurangan jam, ini bisa jadi koordinator proyek. Karena nanti koordinator proyek, bukan fasilitator proyek Bapak Ibu, koordinator proyek, dia dapat jam KBM Bapak Ibu. Setara 2 jam, tapi paling banyak 6 jam. Jadi kalau ada 3 rombel, tadi kelas 7-nya berarti 1 koordinator proyek, nah dia bisa dapat jam tambahan 6 jam Bapak Ibu. Jika ada Bapak Ibu yang kekurangan jam. Gitu. Nah kemudian, baru setelah koordinator proyeknya ada, tim fasilitator proyek yang terdiri dari koordinator dan fasilitator ada, baru dia memetakan peserta didik segala macam, membuat modul sampai akhirnya. Nanti dia yang bertanggung jawab ketika pelaksanaan P5 ini, Bapak Ibu. Nah, kemudian, kok langsung ke sini ya? Waduh, ada yang ketinggalan ini, Bapak Ibu. Ada yang kehapus mungkin. Kita jelaskan saja satu persatu dari atasnya, Bapak Ibu ya. Sebentar. Betulan laptop saya ini tadi mati lagi pakai laptop sekolah ini. Nah, kemudian tadi tim fasilitator sudah, sekarang kesiapan sekolah Bapak Ibu. Nah, kesiapan sekolah ya sudah, karena tadi saya menyarankan lakukan proyek yang biasa sekolah lakukan. Jadi kegiatannya sekolah nggak nambah gitu. Biasa sekolah melakukan bazar, tinggal kita lakukan bazar sebagai P5-nya. Kalau sekolah biasa melakukan jalan-jalan, kita lakukan P5-nya sebagai jalan-jalan. Nah, kemudian dimensi, tema, dan waktu. Nah, dimensinya ini Bapak Ibu lihat dari P3-nya tadi, profil pelajar Pancasila. Nanti diturunkan menjadi elemen pilih dari sub-elemen. Temanya mau yang mana? Waktunya, nah ini terkait waktu pelaksanaan P5. Ini waktunya yang unik Bapak Ibu. Waktu pelaksanaan P5 ini ada 3 pilihan waktu. Yang pertama, bisa ditaruh di 1 jam di akhir setiap harinya, setiap hari pelajaran. Misal hari Senin jam terakhir untuk P5. Hari Selasa juga sama untuk P5. Hari Rabu terus, jadi ditaruh di jam terakhir. Itu yang peletakan pertama, P5. Yang kedua, bisa diletakkan di 1 hari di akhir pekan. Misal hari Sabtu, itu khusus untuk P5, Bapak Ibu. Hari Sabtu khusus untuk P5. Nah, berikutnya yang ketiga ini sistem blok. Kalau saya lebih setuju sistem blok, karena nanti kemerdekaan siswa itu lebih kerasa, Bapak Ibu. Jadi misal 2 minggu, ya sudah anak-anak benar-benar melaksanakan proyek P5 itu 2 minggu. Jadi mereka nggak ada pelajaran 2 minggu atau 1 minggu, idealnya sih 2 minggu, 10 hari lah boleh. Mereka benar-benar melaksanakan proyek P5-nya itu blok di 1 blok. Jadi nanti dalam setahun ada 3 tema yang harus kita lakukan per blok tadi Bapak Ibu. Nah itu bisa juga. Nah yang terakhir, yang keempat setelah itu kita buat modul proyeknya. Nah ini yang lumayan sulit di perencanaan di P5-nya itu yaitu membuat modul proyek. Kenapa? Karena mereka, misal kita memakai alur waktunya itu per blok, berarti 2 minggu misal. Nah, di modul proyeknya ini harus Bapak Ibu atur kegiatan siswa selama 2 minggu itu ngapain saja gitu Bapak Ibu. Misal, kalau kita biasanya di Banten Bapak Ibu, di Banten misal kita akan mengadakan proyek P5, temanya kearifan lokal, judul topiknya yaitu misalkan ada Baduy ya, berarti memahami budaya Baduy gitu. Kita akan memahami budaya Baduy. Ya, tinggal Bapak Ibu buat modul proyeknya. Hari pertama misal anak-anak memahami apa pengertian kebudayaan itu apa. Kebudayaan Indonesia itu ada apa saja hari pertama bisa misal. Hari kedua misal Bapak Ibu akan menjelaskan budaya-kebudayaan di Banten itu ada apa saja dan seterusnya. Nah, misal. Kemudian misalkan hari ketujuh sudah mereka ayo hari ketujuh kita jalan-jalan ke Baduy, benar-benar meneliti budaya masyarakat Baduy. Hari ke-8 ya udah mereka mulai mengumpulkan membuat laporannya, baik itu dalam bentuk video atau tempel-tempel foto segala macam, makalahnya segala macam. Nah itu boleh. Sampai hasil terakhir di hasil proyeknya tadi. Hasil proyeknya tadi nanti boleh dalam bentuk presentasi, boleh dalam bentuk unjuk karya, boleh pameran, boleh dan lain sebagainya. Jadi
selama 2 minggu siswa benar-benar diatur alur perencanaan proyeknya harus ngapain saja sampai menghasilkan karya gitu Bapak Ibu. Jadi tidak benar-benar dilepas gitu Bapak Ibu. Gitu. Nah ini untuk fasilitator sudah. Nah sekarang contohnya bagaimana? Contoh modulnya. Ini ada contoh modulnya Bapak Ibu. Ini contoh modul banyak banget Bapak Ibu. Kalau saya menyarankan gitu Bapak Ibu. Jadi modul yang sudah ada tinggal kita modifikasi lagi sesuai kondisi sekolah kita. Contoh ini saya lihat ini untuk kelas SMP fase D, temanya kewirausahaan. Judulnya, topiknya wirausaha yang bertanggung jawab. Ini contohnya Bapak Ibu. Ya sudah, ini target alur pencapaian, ini biasa, ini boleh dimasukkan. Nah ini dimensinya Bapak Ibu. Ini dimensi profil pelajar Pancasilanya. Mandiri, kreatif, bergotong royong, ada 3. Nah, nanti ini yang kita akan masukkan di rapot proyeknya. Jadi nanti ada rapot proyeknya berdasarkan profil pelajar Pancasila dan subelemennya, Bapak Ibu. Sudah, nanti kita buat aktivitasnya. Ini penilaiannya, mana yang belum berkembang, mulai berkembang sesuai harapan, sangat berkembang. Jadi nanti penilaiannya tidak dalam bentuk angka untuk P5, dia penilaiannya dalam bentuk skala gitu. Jadi tinggal checklist gitu. Dia dalam kondisi apa? Apakah belum berkembang? Apa mulai berkembang? Apa berkembang sesuai harapan? Apa sangat berkembang? Seperti ini. Kemudian nah, penggunaan proyeknya segala macam. Nah, udah nanti benar-benar kita atur kegiatannya ngapain saja Bapak Ibu. Dari mulai explore segala macam. Ini ada pentingnya proyek wirausaha, makna usaha, bagaimana menjadi wirausaha bertanggung jawab, sampai membuat packagingnya itu bagaimana, membuat kalau di sini media sosialnya seperti apa, promosinya bagaimana dan lain sebagainya. Jadi benar-benar ketika siswa melaksanakan bazar tidak ya udah dilepas saja, ya udah kamu bazar, produknya apa segala macam dilepas saja. Ini benar-benar diarahkan, diatur bagaimana membuat bazar atau produk yang benar-benar baik gitu Bapak Ibu. Jadi benar-benar diatur di sini. Gitu. Nah, jadi hari pertama juga ada guru ngapain saja nih sudah jelaskan. Guru menyampaikan poin-poin pengertian apa itu wirausaha, mengapa wirausaha penting dan segala macam. Jadi di sini pembuatan modul ini harus benar-benar detail. Jadi idealnya tuh memang tim fasilitator project ini orang-orang yang mau kerja di awal karena dia benar-benar akan buat project modulnya ini, kegiatannya ngapain saja, siswanya ngapain saja, membutuhkan apa saja, seperti itu Bapak Ibu. Nah itu contohnya Bapak Ibu, contoh modul projectnya. Jadi bisa Bapak Ibu gunakan yang sudah ada, atau yang sudah ada Bapak Ibu modifikasi sesuai kondisi sekolahnya gitu. Kita lanjut lagi. Nah rapornya juga, nanti raportnya seperti ini Bapak Ibu. Jadi rapotnya tuh nanti dia dibagikan karena khusus yang mandiri berubah Bapak Ibu ya. Jadi dibagikan di akhir tahun pelajaran di semester 2. Jadi di semester 1 dia belum dibagikan rapor P5-nya, nanti baru dibagikan di semester 2. Dari 3 tema itu nanti baru akan dibagikan khusus SMP, kalau SD nanti ada 2 tema. Jadi nanti rapotnya sepertinya hanya ada mulai berkembang, sudah berkembang sesuai harapan, sangat berkembang gitu Bapak Ibu. Nah, gitu Bapak Ibu. Jadi seperti itu terkait P5 Bapak Ibu. Mungkin itu saja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih Ibu. Baik, terima kasih Kak Mujib. Ada suara saya ya Kak? Oke, alhamdulillah siap. Terima kasih Kak. Mantap sekali nih, ampun deh. Banyak gambaran ya Bapak Ibu ya. Keren sekali. Maaf Kak, saya headsetnya kelepas. Oh, Kak Hiko nembus dari mana juga itu ya? Ayo, pelanggaran ditinggalin Kak Mujibnya ya. Punten habis dari toilet ini. Kanahan. Siap. Baik, terima kasih untuk Kak Hikwan dan Kak Mujib yang sudah memberikan pemaparan. Ini mantap sekali. Sudah ada sedikit gambaran untuk teman-teman tentang IKM ini seperti apa sih. Dan kita harus langkahnya kemana aja.
Oke, kita buka langsung ya Kak untuk sesi tanya jawab. Kayaknya ini bakal seru banget nih untuk sesi tanya jawab. Kita mau kasih buka kesempatan berapa orang nih Kak? 3 ya Kak ya. Oke. Kita kumpulkan 3 penanya untuk sore hari ini. Monggo Bapak Ibu yang mau memberikan pertanyaan atau ingin memberikan masukan buat kita di sini. Kita senang banget ya. Silakan. Ya, Kak Yuyun. Jadi Ya, di Kak. sini tidak hanya pertanyaan saja. Ya, kita kan lagi saling belajar bersama. Silakan bisa memberikan informasi-informasi selain yang tadi kita sampaikan di sini. Bisa berupa apa saja lah ya. Atau mungkin bisa berupa saran. Nah, harus seperti apa biar ada kondisi kayak gini terus-menerus itu seperti apa. Mumpung ada komunitas IG ini dan kopi. Begitu. Mumpung ada teman-teman komunitasnya Kak ya, kita perbanyak komunitas untuk banyak berkolaborasi, menambah ilmu kita ya Kak ya. Siap, di sini sudah ada Ibu Fauzi Astuti. Monggo Ibu Fauzi Astuti. Baik, terima kasih Bu Yunita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembicara ya Pak Hikwan dan Pak Mujib atas pemaparannya. Ini penting banget dan saya sangat memerlukan karena di sekolah kami itu kita masih meraba-raba ya mengenai yang dibahas hari ini. Mungkin pertanyaan pertama saya lebih ke Pak Hikwan ya, ke Pak Hikwan dulu mengenai asesmen tadi. Saya hanya ingin tahu perbedaannya saja karena kalau saya simak tadi penjelasannya bahwa hampir mirip asesmen di kurikulum Merdeka dengan kurikulum 13. Saya hanya ingin menanyakan perbedaannya yang lebih signifikan itu yang sangat terlihat itu apa sih. Kemudian kalau misalnya tidak ada KKM, ini saya masih bingung ya. Nanti di rapotnya itu hanya berupa deskripsi saja atau bisa pilih yang tadi itu kan ada deskripsi, ada berupa angka ya. Pilih seperti itu atau seperti Kurtilas kemarin ada angkanya kemudian ada deskripsinya. Itu untuk Pak Hikwan. Kemudian untuk Pak Mujib mungkin mengenai proyek penguatan P5 ya. Kebetulan di sekolah saya sekolah negeri Pak, kelasnya sangat gemuk. Bagian kurikulum juga masih bingung untuk mengatur jadwal. Kemudian yang menjadi koordinator proyek itu ada 3, kelasnya ada 8 rombel ya. Kemudian fasilitator itu merangkap jadi proyek juga, apakah itu sudah betul? Kemudian juga satu kelas itu dengan 45-46 siswa ya gurunya 1 gitu. Seperti saya misalnya saya 3 kelas, dikasih 3 kelas dan saya aja gitu jadi fasilitator dan juga merangkap sebagai koordinator. Dan ini masih bingung ini konsepnya itu mau kemana, masih bingung walaupun kita sudah menentukan temanya kita yuk yang tema demokrasi yuk udah ini. Cuman selama ini berjalan karena kita juga masih bingung, kurikulum juga masih bentrok-bentrok waktunya. Ngatur waktunya masih bingung. Jadi akhirnya kita sesuai kesepakatan rapat ya udah kita masuk dulu di pelajaran proyek tersebut, memberikan materi dulu tentang demokrasi dan lain sebagainya. Untuk kedepannya itu kita belum ada gambaran juga nanti walaupun nanti ada tahapannya ya. Nanti pemilihan ketua OSIS dan lain sebagainya sudah ada. Jadi itu mungkin saya minta penjelasan lebih terperinci lagi mungkin ya kepada Pak Mujib yang lebih kompeten di bidang ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Fauzi. Mohon maaf Ibu, dari sekolah mana Ibu? Saya dari SMK 13 Bu Yunita. SMP 13, siap-siap. Mantap ya Bu ya, rombelnya 8. Banyak. Baik ya, pertanyaan selanjutnya. Silakan. Ibu Oma nggak ada ya? Oma belum kelihatan ini. Sini juga banyak yang pakai baju pramuka. Selamat siang kakak-kakak hebat. Ya Allah. Mantap, mantap, mantap.
Sambil nunggu aja kali Kak, kita langsung jawab saja pertanyaan dari Ibu Fauzi dari SMP 13. Monggo yang ingin memberikan jawaban, Kak Mujib atau Kak Hikwan. Baik Kak Yuyun. Baik Kak Yuyun, saya sampaikan dulu. Pak Mujib izin ya. Nanti Pak Mujib tambahkan aja kalau misalkan dari saya ada yang kekurangan. Ya Pak Mujib ya. Nah, kita akan kolaborasi saling melengkapi dan saling komplement. Berkomplement itu lebih asik daripada berfactory ya. Oke, terima kasih Bu Fauzi Astuti. Tadi dari mana ya? Lupa saya. SMP 13 Kak. Ibu. SMP 13 itu di mana ya? Di Pladen Pak, belakang Bintaro Plaza. Oh iya, Pladen situ. Setelah SMP 12 Pak. Tapi itu masih di bawahnya SMP negeri yang lain loh. Ada yang lebih tinggi rombelnya. Ada 10. Iya, ada 10. Di peringkat pertama itu ada di SMP 3. SMP 3 itu yang dekat UIN. Di situ tuh rombelnya banyak itu. Rombelnya banyak. Terus ada SMP 6. Rombelnya banyak. Oke, tapi tidak mengurangi semangat Ibu Fauzi untuk memberikan pembelajaran yang lebih kepada anak-anak didiknya ya. Walaupun di dalam kelasnya juga banyak tuh. Sama seperti Kak Yuyun itu, satu kelasnya tuh puluhan, 50-an ya Kak Yuyun ya. Oh enggak. Oke, siap. 30. Oh iya 30. Banyak kan kelas isinya. Oke, baik kalau begitu. Ya, yang pertama apa tadi ya? Perbedaan yang mendasar tentang K13 sama sama Kurmer. Ya, paling ini disampaikan sebelum ke asesmennya. Nanti secara kerangka dasarnya juga dulu ya. Kerangka dasar di sini bahwa landasan K13 itu adalah tujuan sistem pendidikan nasional ya. Itu landasan dasarnya. Nah, oke, kalau Kurmer itu rancangan landasan utamanya adalah tujuan sistem pendidikan nasional dengan mengembangkan profil pelajar Pancasilanya. Itu landasan dasarnya dulu. Yang selanjutnya ada kompetensi yang dituju. Kompetensi yang dituju di sini, kalau di K13 itu, kalau kita kembali atau flashback ke belakang itu, bahwa di sana ada yang namanya KD ya, berupa lingkup atau urutan, atau mungkin ini scope and sequence ya, yang dikelompokkan pada kompetensi itu KIKD ya, KIKD. KI-nya ada sikap spiritual, sosial, pengetahuan dan keterampilan di sana. Ada KD poin-poin, ada jadi KI1, KI2 dan seterusnya. Nah, kalau dalam Kurmer, kurikulum merdeka itu di sini lebih kepada capaian pembelajaran yang disusun per fase ya. Disusun per fase. Nah, capaian di ini pembelajaran ini dinyatakan dalam paragraf yang terakhir, pengetahuan, sikap, keterampilan dan jadi fase-fase sesuai fasenya. Fase kita SD fase A, B, C, terus fase D itu SMP, fase E dan F itu SMA ya. Nah, itu dan ada lagi struktur kurikulumnya kalau di apa namanya kurikulum merdeka itu dibagi menjadi dua, ada reguler atau intrakurikuler sama proyek penguatan Pancasila atau kokurikuler lah ya. Nah situ yang kemarin udah dijelaskan ya. Nah masuklah ini ke pembelajaran baru ke asesmen. Kalau ke pembelajarannya lebih pendekatannya untuk 13 itu pendekatan itu saintifik ya. Saintifik untuk semua pelajaran. Oke, jadi berfokus atau pusatnya pada intrakurikuler tatap muka ya. Nah, terus untuk kurikulum merdeka menguatkan pembelajaran yang sebenarnya nih Bapak Ibu kalau benar-benar menerapkan untuk K13 kurikulum merdeka itu pembelajaran yang berdiferensiasi itu lebih dikuatkan di dalamnya. Oke. Nah, ini untuk yang intrakurikuler 70-80%, sedangkan yang kokurikulernya 20-30%. Nah, itu untuk pembelajaran. Masuklah kepada penilaian, assessment.
Kalau dalam asesmen di sini kan memang di sana ada formatif dan sumatif. Untuk yang K13 itu berfungsi untuk memantau kemajuan belajarnya ya. Menguatkan pelaksanaan penilaian yang otentik ya Bapak Ibu. Dan penilaian dibagi menjadi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Ada 3 komponen kalau dalam K13. Jadi ada sikapnya, ada pengetahuannya, dan ada keterampilan. Nah, sedangkan di kurikulum merdeka atau Kurmer, di sini penguatan pada asesmen formatif dan penggunaan hasil asesmennya untuk merancang pembelajaran. Jadi sesuai tahapan capaian peserta didik itu sendiri. Nah, terus menguatkan pelaksanaan penilaian yang otentik, terutama pada proyek penguatan profil Pancasila. Nah, di sini. Terus yang selanjutnya adalah tidak ada penilaian sikap. Pemisahan antara penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tidak ada pemisahan. Nah, di situ Bapak Ibu. Itu sepertinya sudah sangat gamblang ya. Diketahui bahwa asesmen di K13 sama Kurmer itu ada sedikit perbedaannya di situ. Kalau di K13 itu lebih menonjol ke sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Tetapi di Kurmernya, di Kurmer, kurikulum merdeka itu tidak ada pemisahan. Oke, tidak ada pemisahan, tetapi ini ada penguatan. Di mana? Di proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Nah, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan tidak puas ya Bapak Ibu. Artinya kalau udah puas, udah nggak mau menggali lagi materi informasi yang lain gitu ya. Oke, ya itu. Kak Yuyun, Kak Mujib. Gimana Bu Fauzi? Sudah ada gambarannya Bu? Jadi kalau misalnya untuk nanti ke rapot itu tetap seperti kurikulum 13 ya Pak ya? Ada angkanya gitu. Ada angkanya, betul. Yang tadi saya sampaikan, coba saya share ulang lagi kali ya. Ya tadi udah lihat, cuman boleh share aja nggak apa-apa Kak, buat gambaran ke teman-teman, karena kan memang penilaiannya takutnya ujung-ujungnya beda lagi. Sip, oke. Ya. Ada ini ya, oke. Ya. Nah, ini contoh jadi pada satu anak. sama aja ya berarti ya Pak ya? Oke, tetap ada nilai Bapak Ibu, tetap ada nilai, angka-angka bedanya cuma di sini kan fase ya, ada TP1 dan selanjutnya ini kalau menggunakan TP atau tujuan pembelajaran. Oke, yang selanjutnya ada di sini sumatif lingkup materi, sumatif 1, 2, 3 dan seterusnya. Jadi pakainya yang mana nih? Apakah dari tujuan belajarnya atau sumatifnya? Boleh Bapak Ibu pakai. Nah, kalau pakai sumatif di sini, jadi polanya seperti ini, akan menghasilkan nilai rapot yang ada di paling kanan itu menghasilkan nilai rapotnya. Oke, itu Bapak Ibu. Jadi nilai rapot diperoleh dari nilai akhir sumatif lingkup materi dan sumatif akhir semester. Gitu Bapak Ibu. Yang lingkup materi misalkan dalam satu bab itu ada beberapa materi yang kita sampaikan. Kalau dalam matematika, di matematika tentang bilangan, ada bilangan bulat, ada bilangan cacah, ada bilangan pecahan, ada juga KPK, FPB, dan itu lingkup materinya semuanya diadakan situ sumatif 1 sampai selanjutnya. Dan di sumatif akhir semester atau AS ya itu nanti biasanya setiap semesternya itu Bapak Ibu, kalau kita kenal dulu adalah semester 1, semester 2, kalau di K13 namanya PAS dan PAT ya, PAS dan PAT. Nah, ini kalau di dalam ini kita ganti namanya adalah semester akhir. Dan Bapak Ibu, kalau nggak salah saya dengar nih ya, Bapak Ibu, kalau bisa dibilang perlu atau tidak perlu dipandang sudah cukup nilainya ketika sumatif 1 dan seterusnya itu sudah oke, maka ya kita enggak, kalau nggak salah ya nanti disambung sama Pak Mujib, itu bisa tidak melaksanakan sumatif ya Pak Mujib ya, kalau salah ya sumatif akhir gitu ya, kalau dirasa perlu, kalau dirasa sudah cukup nilainya.
Kalau dirasa sudah cukup nilainya dan dirasa tidak perlu ada sumatif akhir, kalau salah Pak Mujib ya, tolong disampaikan Pak Mujib, saya takut salah. Silakan Pak Mujib. Disambung Pak Mujib, Bu. Oke, terima kasih Pak Ikhwan, terima kasih Bu Fauzi, Bu Yunita. Nah, benar Bapak Ibu, lantas biasa kita mikir apa bedanya kurikulum Merdeka dengan kurikulum 2013. Untuk Bapak Ibu yang menggunakan mandiri berubah, berarti dia struktur sudah kurikulum Merdeka, penilaian juga sudah mulai kurikulum Merdeka. Apa perbedaan utamanya? Kalau yang saya lihat, pertama ya sebagian besar nggak beda jauh dengan kurikulum 2013. Yang membedakan menurut saya pertama itu ada asesmen diagnostik. Di Kepmen 56, asesmen diagnostik ini muncul, cuman dia belum ada jelas pembagian tugasnya siapa. Terutama yang asesmen diagnostik non-kognitif, Bapak Ibu. Tapi di Kepmen 262, pergantian Kepmen yang 56, muncul tuh pertanggungjawaban asesmen diagnostik, terutama yang non-kognitif, ini kepada guru BK. Jadi guru BK ini punya peran penting di kurikulum Merdeka, gitu Bapak Ibu. Dia harus membuat asesmen diagnostik, terutama non-kognitif, bagaimana keluarganya, bagaimana hobi minatnya, segala macamnya terkait asesmen non-kognitif, Bapak Ibu. Jadi guru BK di sini punya peran penting. Nah, hasil asesmen non-kognitif yang kita peroleh dari guru BK ini bisa kita pakai untuk proses pembelajaran. Nanti ada lagi pembelajaran berdiferensiasi, Bapak Ibu. Jadi utamanya pembelajaran berdiferensiasi nanti menggunakan data dari asesmen diagnostik yang telah dilakukan guru BK. Satu. Kedua, ada asesmen diagnostik kognitif. Ini juga sebenarnya dulu tuh kita udah biasa juga. Kalau dulu kita biasanya pretest lah atau gimana. Nah, ini juga ditekankan. Bahkan di panduan pembelajaran yang 2022, pretest atau asesmen diagnosis kognitif itu masuk formatif. Jadi di awal sebelum belajar kita ujikan dulu. Pretestnya itu pertama pretest materi syarat atau materi pendukung. Sekaligus ada pretest materi inti, tapi nggak usah banyak-banyak. Misal, Bapak Ibu, saya akan materi bangun ruang sisi datar. Bangun ruang sisi datar. Saya sebelum belajar tentang bangun ruang sisi datar, anak-anak akan saya kasih pretest terlebih dahulu. Pretestnya bukan hanya bangun ruang sisi datarnya, tapi materi prasyaratnya, Bapak Ibu. Materi prasyarat untuk bangun ruang sisi datar, misal tentang bangun datarnya. Nah, hasil dari asesmen non-kognitif tadi baru nanti bisa kita atur untuk pembelajarannya. Pembelajaran berdiferensiasinya tadi, Bapak Ibu. Jadi, atau pembelajaran sesuai tahapan capaian pembelajaran. Jadi, ada tingkatan-tingkatannya, Bapak Ibu. Misal, dari 30 siswa, Bapak Ibu, dari 30 siswa kita akan belajar bangun ruang sisi datar, ternyata 70%-nya materi bangun datarnya tuh masih lemah gitu. Ternyata materi bangun datarnya masih lemah. Nah, bahkan ada 4 kategori guru ini Bapak Ibu. Ada 4 kategori guru ketika dia melakukan asesmen kognitif tadi harus dilakukan. Kalau guru yang masih biasa, ya udah kita bisa ambil secara umum. Wah, karena ini bangun datar belum, ya udah kita ulang dulu bangun datar singkat. Itu boleh. Satu. Kedua, tingkatan kedua ini mulai dibagi Bapak Ibu. Guru tetap melaksanakan materi bangun datar, cuman untuk siswa-siswa yang sudah paham bangun datar mulai diberikan LKPD yang lain Bapak Ibu. Atau bahkan mungkin ada 3 kategori. Kategori tinggi, sedang, rendah. Ini benar-benar dilayani semuanya gitu. Jadi kategori yang sudah lancar dikasih LKPD seperti apa, berikan pelayanan seperti apa. Kategori yang menengah dalam memahami bangun ruang sisi datar diberikan pelajaran seperti apa. Bahkan kategori yang bangun datarnya saja belum bisa, benar-benar didampingi gitu. Jadi ada perlakuan khusus kepada 3 kategori tadi gitu. Jadi anggapan kita ketika Merdeka mengajar, anggapan Merdeka mengajar berarti bebas. Enggak Bapak Ibu. Merdeka mengajar itu justru guru makin capek Bapak Ibu. Makin capek. Tapi keindahannya gitu Bapak Ibu. Satu, itu dari asesmen diagnostik.
Untuk asesmen formatif, sumatif itu biasa standar. Cuman asesmen formatif, bahkan untuk asesmen formatif bisa dalam bentuk kategori, tidak dalam bentuk nilai. Asesmen formatif, misal asesmen formatif itu Bapak Ibu setelah mengajar, ya udah, siswa ditanya tadi belajar apa saja, itu sudah termasuk asesmen formatif. Gitu. Tujuannya memperbaiki proses pembelajaran, bukan untuk mencapai nilai rapot, bukan untuk mengetahui tujuan pembelajaran tercapai atau tidak. Itu asesmen formatif. Nah, asesmen sumatif baru untuk mengetahui apakah tujuan pembelajaran tercapai atau tidak, itu asesmen sumatif. Bahkan di kurikulum Merdeka, di panduannya jelas Bapak Ibu. Bukan jelas, ada tertulis asesmen sumatif artinya seperti PTS atau PAS. Jika menurut Bapak Ibu tidak perlu dilakukan, di panduan pembelajaran ada di yang 2022, Bapak Ibu boleh tidak melakukan. Jadi ketika sekolah Bapak Ibu tidak ada PAS atau PTS ya nggak masalah juga. Kalau dirasa menurut Bapak Ibu tidak perlu. Tapi kalau sekolah swasta ya nggak bisa Bapak Ibu. PTS itu harus ada buat narik uang bayaran biasanya. Kalau nggak ada PTS kita nggak ada, susah narikin uang bayaran. Gitu Bapak Ibu. Jadi itu Bapak Ibu. Maaf. Ini pengalaman saya punya anak soalnya. Nah, selanjutnya tadi terkait asesmen. Untuk rapotnya bagaimana? Kalau dulu kita ada rapot pengetahuan, ada keterampilan. Sekarang tidak ada Bapak Ibu, hanya satu saja rapot. Toh ketika dulu rapot pengetahuan keterampilan memang orang tua paham. Ini rapot pengetahuan anak Bapak Ibu, ini rapot keterampilan anak Bapak Ibu. Orang tua nggak penting gitu Bapak Ibu. Gitu. Jadi rapot itu hanya satu saja. Nah, formatnya nanti seperti K13 tapi hanya satu, dia itu mencakup pengetahuan dan keterampilan. Karena CP-nya tadi, CP-nya tuh dia termasuk pengetahuan dan keterampilan di CP yang kurikulum Merdeka, Bapak Ibu. Nah, tadi untuk asesmen itu yang bisa saya tambahkan. Kemudian ya tadi ada deskriptifnya juga, ada nilainya juga sama. Plus yang saya suka dari kurikulum Merdeka tadi tidak ada KKM. Ada KKTP, cuman penggunaannya berbeda. Tidak, dulu kita ngitung KKM itu dari mulai kita hitung dulu intak siswanya, kompleksitas, yang 3 unsur itu kita hitung, kita cari, nanti dapat KKM mata pelajaran. Nah, sekarang nggak ada KKTP, penggunaannya tidak seperti itu. Jadi istilahnya guru mau ngasih nilai matematika 50 ya nggak masalah. Di peraturan Bapak Ibu ya. Di peraturan. Nggak tahu nanti realnya kepala sekolah berani apa enggak nih. Anak-anaknya ada nilai 50 segala macam gitu. Itu yang asesmen. Berikutnya untuk P5. Nah, ini memang yang unik apalagi di sekolah negeri Bapak Ibu. Terkait anggaran segala macam. Misal sekolah Ibu ada 8 rombel. Kalau saya akan melaksanakan proyek 8 rombel tadi yang akan saya lakukan pertama gini Bapak Ibu. Tentukan koordinator dan fasilitator proyek. Misal ada 8 rombel. Berarti guru mapelnya minimal kelas 7 ada 10. Itu minimal banget ya kan Bapak Ibu. Untuk yang mengajar mapel kelas 7. Minimal ada 10, bahkan mungkin lebih. Ada 10 guru mapel, semuanya dimasukkan Bapak Ibu sebagai fasilitator plus koordinator. Tinggal ditunjuk koordinatornya siapa. Kalau ada 8 rombel berarti nanti dia bisa koordinator karena nanti koordinator ini masuk jam, ada jam tambahannya gitu. Jam tambahannya. Dia kalau di Dapodik kekurangan jam dia bisa jadi koordinator. Nah, teman-teman gimana? Nggak mau? Harus mau. Kenapa? Karena dia ada jatah 1 jam. Ada jatah 1 jam itu dia harus siap sebagai fasilitator gitu. Karena ada jatah 1 jam, dia harus siap ketika ditugaskan sebagai fasilitator. Berarti tadi ada 10 guru. Atau kalau biar nggak banyak-banyak, terkait anggaran mungkin. Terkait anggaran, ya minimal berarti 8. Kalau 2 guru aja, itu 16. Itu udah minimal banget. Menurut saya ada 16 guru yang harus siap sebagai koordinator plus fasilitator. Ada 6 guru. Ada 16 guru. Jadi nanti satu kelas, penanggung jawabnya itu ada 2 orang. Penanggung jawabnya ada 2 orang. Ada 2 orang. Misal kelas 7A penanggung jawabnya A dan B. Ya sudah, nanti tinggal dibagi-bagi saja. A ini untuk kelompok 1, 2, 3. Misal
guru B ini untuk kelompok 3, 4, 5 di kelas 7A. Nah, setelah itu, setelah dapat tim fasilitator ini idealnya kumpul Bapak Ibu. Kumpul, kita menetapkan mau tema mana, waktunya kapan, modulnya seperti apa. Gitu. Bisa menggunakan modul yang telah tersedia, di PMM juga banyak, tinggal Bapak Ibu pakai. Nah, kalau saya mensiasati waktu di sekolah, saya mensiasati waktunya dua kali di semester 1, 1 kali di semester 2. Semester 1-nya pas kapan? Pas kelas 8-9 ketika PTS. Nah, kelas 8-9 PTS. Nah, kelas 7-nya itu saya jadikan proyek. Hanya 7 hari memang. Hanya 7 hari atau 6 hari. Nanti mungkin kekurangannya nambah lagi gitu. Jadi ketika kelas 8-9-nya PTS, kelas 7-nya itu diadakan pekan proyek kalau di saya. Karena kita pakai sistem blok, pekan proyek. Jadi kelas 7 ini benar-benar melaksanakan proyek rencananya ketika PTS nanti. Itu yang pertama waktunya. Yang kedua setelah PAS. Setelah anak-anak melakukan PAS, ada yang kelas meeting segala macam. Nah, kelas 7-nya itu melakukan proyek lagi tema yang kedua. Nah, tema yang ketiga nanti pada saat kelas 8, kelas 9 PTS lagi di semester 2. Jadi itu pengaturannya. Kemudian ya sudah, tinggal Bapak Ibu buat modulnya tadi. Modulnya tadi harus benar-benar terinci. Misal dia pekan proyeknya selama 10 hari, anak-anak harus detail 10 hari itu dia ngapain saja gitu Bapak Ibu. Nah, contoh modulnya sudah ada. Nanti rapotnya juga ada tersendiri. Nanti saya bagikan lagi Excel rapotnya. Nanti contoh rapotnya saya bagikan. Sudah dalam format rumus segala macam bisa Bapak Ibu gunakan gitu. Jadi gitu Bapak Ibu. Jadi idealnya ketika melakukan proyek P5 untuk sekolah banyak tadi tentukan fasilitator minimal 2 per kelas. Kalau ada 8 berarti sudah 16. Guru harus siap. Kenapa harus siap? Karena dia ada jam proyek yang sudah tertera di struktur kurikulum. Jadi nggak bisa nolak guru. Setelah itu tentukan tema dan modul proyeknya seperti apa, plus waktunya bagaimana, setelah itu ya sudah. Tinggal Bapak Ibu coba kolaborasi lagi. Nanti pasti banyak masalah, tapi siswa akan merasakan kemerdekaannya tuh ketika P5 tadi. Karena asumsi kita guru, wah siswa nggak belajar, berarti nanti main-main dong, banyak main-mainnya. Karena pemikiran kita gitu, main-main itu nggak belajar. Padahal ketika mereka main-main, itu proses belajar mereka. Gitu Bapak Ibu. Itu saja Bapak Ibu. Terima kasih. Saya serahkan kembali ke moderator Ibu Yunita. Siap. Terima kasih Kang Mujib. Gimana Bu Fauzia Astuti? Sudah puaskah atau masih ada yang ingin ditambahkan lagi Bu? Monggo Bu. Terima kasih Pak Hikwan dan Pak Mujib. Terkait jadi ke tes diagnostik nih, jadi saya teringat permasalahan saya dalam kelas sih Pak. Ya, setelah kita melakukan, sebetulnya kita melakukan diagnostik juga secara tidak langsung karena kan kita tidak punya dasar dari guru BK dan lain sebagainya untuk mengukur kemampuan anak dalam mata pelajaran yang saya ampu. Kemudian setelah dapat itu, misalnya kebetulan saya mengampu pelajaran bahasa Inggris ya Pak. Jadi setelah saya cek, ternyata siswa itu ada yang di SD-nya tidak mendapatkan bahasa Inggris sama sekali, berarti dia bahasa Inggris memang 0. Tapi ada juga yang memang dia datang dari sekolah-sekolah yang terbiasa menggunakan bahasa Inggris. Otomatis dia udah jauh melesat lah. Nah setelah saya melakukan itu, malah saya yang kebingungan untuk tadi sistem diferensiasinya itu. Karena kalau misalnya baru pertemuan pertama langsung dikasih LKPD juga kayaknya mereka nggak seru. Tapi saya kalau kembali lagi dari dasar tadi yang Bapak sampaikan, saya dari awal lagi, tegur sapa dan lain sebagainya, yang mungkin pertemuan pertama oke ya, yang sudah bisa juga itu sudah oke. Tapi di pertemuan kedua, bagi yang dia dari titik 0, kita kan harus masih mengulang di yang itu susah mengucapkan, mereka dengar pun asing gitu. Nah mungkin yang sudah melesat itu malah jadi bosan. Sementara dikasih LKPD kayaknya kok baru awal-awal udah latihan gitu, atau mungkin ada trik-trik lain untuk memberikan perlakuan yang berbeda selain LKPD gitu Pak ya. Karena kan kita harus menangani ini ada berbagai macam gitu kemampuan siswa di dalamnya. Itu mungkin. Terima kasih.
Oke, terima kasih Ibu Fauzi Astuti dari SMP 13. Monggo ada lagi yang ingin bertanya atau ingin sharing bersama kita di sini? Silakan Bapak dan Ibu. Oh ini ada yang nanya Kak untuk materi. Nanti dibagiin nggak? Dari kemarin ada yang nanya. Kayaknya memang mereka tertarik Kak untuk mengibaskan. Ini kayaknya mereka ingin mengibaskan kembali ke teman-teman tentang IKM ya Kak ya. Ini bagus banget. Mereka semangat juga untuk berbagi agar teman-temannya juga ikutan semangat ber-IKM Rian. Ini gimana Kak? Mau dibikinin satu folder atau nanti Kakak yang share sendiri gitu? Kalau aku sih enaknya dibikin satu folder ya Kak ya. Biar nanti video terus materi bisa jadi satu, mereka nggak usah nyari kemana-mana lagi gitu. Kak Yuyun, Ya, itu gimana, Kak? materi udah ada di Google Drive saya, nanti saya share collab atau editor juga Kak Yuyun biar bisa dibagi ke apa namanya peserta gitu. Nanti Kak Mujib juga share juga biar satu file gitu ya. Oke. Atau Kak Mujib share ke saya, masukin ke Google Drive saya boleh, baru nanti share ke Kak Yuyun gitu ya. Oke. Mengenai video record dari Zoom ini memang Pak Rizal ini yang record, jadi mungkin nanti saya coba hubungin beliau ya, Bapak Ibu semuanya. Ya, itu memang tantangannya luar biasa Bapak Ibu kalau kita lihat di case-nya Bu Fauzi ya. Artinya sekolah negeri yang punya banyak siswa, punya banyak rombel dan apa namanya guru yang harus siap segalanya, dan apalagi tantangan negeri ini kan mau tidak mau harus ada IKM yang bisa diterapkan karena instruksi pusat ya A ya A, B ya B begitu ya Bapak Ibu. Artinya walaupun sekolah masing-masing memilihnya yang ke-1, kedua atau ketiga untuk kurikulum ke-13-nya. Nah, Bapak Ibu, mungkin memang ini kita hanya sekelumit yang bisa disampaikan ya. Artinya sekelumit ini bisa membuat penasaran Bapak Ibu semuanya. Coba mungkin kalau Bapak Ibu nanti ada kesempatan yang baik, bergabunglah dengan guru penggerak. Nanti akan kupas tuntas lebih banyak lagi itu di sana, Bu Fauzi ya. Kalau berkesempatan silakan nanti bisa bergabung di guru penggerak. Nah, alhamdulillah udah masuk angkatan ke-6 sih Pak. Tapi udah masuk. Ya. Alhamdulillah. Kalau udah masuk Bu Fauzi, kita ucapkan terima kasih. Alhamdulillah. Karena di situ akan belajar lebih banyak lagi modul 1, 2, 3 itu 1.1, 1.2 dan bla 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 bla. Dan nanti berdiferensiasi akan dikupas tuntas di situ bersama fasilitator juga. Di samping kita memberikan info-info yang tidak terlalu banyak. Ya, mudah-mudahan tidak puas ya Bapak Ibu semuanya ya, Pak Mujib ya. Kalau puas itu cukup sampai sini aja, nggak mau belajar lagi Bapak Ibu itu. Ya. Baik, ini ada lagi yang lainnya Bapak Ibu? Aku lupa Kak, ada sikon lagi. Ya wes, nggak apa-apa Bapak Ibu semuanya kalau tidak ini. Kan ini nanti drive-nya apa namanya? File-file Bapak Ibu semuanya ada di satu file di Pak Rizal kalau salah ya. Atau di mana? Apa share di sini Pak Mujib ya? Materi-materi ya. Filenya aja di-share langsung di sini Kak, biar nanti teman-teman kopas. Jadi nanti kita nyusul-nyusul lah yang mau masukin file dari teman-teman Kak Rijal, Kak Mujib, Kak Ikon jadi satu gitu. Jadi nggak usah by Japri lagi satu-satu. Bu Yunisa, boleh sedikit ya Pak Ikon, Pak Mujib. Ini tuh saya apresiasi banget karena ini penting. Dan memang kan semuanya harus tahu ya, semua guru, tapi juga banyak yang belum tergerak ke sana. Untuk program yang ini tuh sebetulnya saya juga udah share ke guru, cuman karena di sekolah kami juga jam 2 baru selesai, jam 2, setengah 3 bahkan, jadi nggak bisa mengikuti
Kalau misalnya nanti ada program lagi, mungkin diatur waktunya yang bisa banyak yang karena sayang kayaknya ini kalau kita ikutin di Merdeka Mengajar juga kita kan bukan di video itu, tapi kalau ini kan bisa interaktif ya Pak. Di ini banyak banget yang mau ditanyakan, coba waktu dan kadang-kadang apa ya yang mau ditanyain, padahal banyak sekali gitu yang harus ditanyakan. Tapi kalau sering mungkin nanti lama-lama tercerahkan. Seperti ini juga saya alhamdulillah dari Pak Mujib, dari Pak Hitwan, banyak sekali yang bisa saya sarankan. Baik Bapak Ibu. Pak Mujib, kita sudah share. Saya ada di ini ya Bapak Ibu ya, Google Doc presentasi ya Bapak Ibu ya, itu bisa dilihat di situ. Jadi karena tersimpan di Google Drive. Nah, sudah saya buka, bisa tidak dibatasi Google Drive saya. Perlu ada itu ya, kontak narsum ya. Pak Mujib itu. Pak, ini teman-teman semangat semua loh Kak, mau semua dibagi. Gitu. Kontak narsumnya itu ya. Sama Kak Hikwan, harus dua-duanya. Karena kebetulan Kak Mujib ini kan kurikulum ya Bapak Ibu. Bisa nanya langsung sama Kak Mujibnya nih. Hahaha, siap-siap Kak Mujib. Ya Bu, insya Allah kalau ada apa-apa bisa japri saja. Dan insya Allah nanti mungkin kalau jawabnya rada telat, harap dimaklum Bapak Ibu, tapi insya Allah saya jawab. Cepet banget dia. Betul. Apalagi kalau perempuan pasti saya jawab Bapak Ibu. Cepet banget ya. Kalau laki-laki harap maklum Bapak Ibu ya. Bapak Ibu mungkin kalau bisa sih buat itu apa namanya, grup ini ya Bapak Ibu ya. Siapa yang mau bikin grup ini? Kakean grup. Sudah ada sepertinya Pak. Hah? Sudah ada ya? Belum. Kalau punya Telegram lebih enak lagi ya Kak ya. Telegram tapi ya. Nggak semua punya tele ya. Udah japri aja langsung ya. Kenapa jadi lemot banget ya handphoneku ya? Nah, itu link daftar hadir Bapak Ibu sudah muncul loh. Pak Rizal walaupun lagi kurang sehat tetap bisa pakai membersama kita. Tangsel, lupa ya kan, kita kan di sini difasilitasi sama komunitas. Punten Pak Rizal. Mohon maaf Kak Ijal, makasih Kak Ijal. Emang kayak ini ada Kak Hikwannya nih suka lupa ya. Banyak pekerjaan jadi lupa. Ya, oke, kita gabung ya Bu. Bapak Ibu tuh sudah dikirim juga, yang belum gabung silakan. Kak Ijal langsung dicolek-colek. Kalau nggak ada Kak Ijal gimana kita arahnya? Lost contact ya kan? Siap, sudah lengkap ya, kita bisa buka-buka langsung di sana ya Kak. Kak Hikwan, Kak Mujib. Kita gabung di sana Bapak Ibu, boleh ada temennya lagi? Boleh Bu, kita senang kalau banyak temennya, apalagi tergabung di IG, di komunitas IG Tangsel ini. Kita nyari teman itu lebih baik Bu. Biar kita makin banyak ilmunya lagi. Makin mantap lagi kita aksi nyatanya di lingkungan sekolah kita. Oke, ada lagi Bapak Ibu yang ingin memberikan masukan, mau bertanya, monggo. Kalau nggak ada, kita close aja kali Kak. Gimana? Nggak ada ya Kakak? Ini bengong terpesona lagi masukin data ini nih ya. Ya Allah, semangat ya. Yang banyak datanya Kak, semuanya. Kalau ada apa aja tuh yang di sekolahnya, taruh situ semua Kak. Jadi teman-teman enak belajarnya ya. Nggak usah kemana-mana ya. Saya juga butuh yang SD-nya Kak. Sesuatu yang SD. Kontak personnya, kontak person. Kak Mujib. Sama Kak Hikwan. Sama Kak Hikwan juga ya. Harus berdua. Apalagi yang deket Tangsel. Udah siap-siap Kak Hikwan ya. Nanti bisa menghubungi Kak Yuyun. Bapak Ibu nggak apa-apa. Nggak usah kalau saya. Manajer dari Pak Mujib sama Kak Hikwan. Langsung ke kalian saja ya. Saya dicemplungin ini Bapak Ibu, ya ampun. Sampai lupa kan saya ada tugas yang lain tuh. Hai.
Tapi tak apa, demi kalian aku tetap semangat ya Allah. Siapa tidak ada lagi ya Bapak Ibu untuk pertanyaannya? Langsung dikopas-kopas tuh Bu, silakan Bu, mumpung sebelum di close nih sama Kak Ijal nih ya. Kopas-kopas buru-buru Bu. Yang penting nomor teleponnya aja tuh Bu. Oh, gampang. Sama masuk ke dalam grup IG Tangsel, komunitas IG Tangsel. Keren banget ya IG Tangsel. Mudah-mudahan nanti ada kegiatan kayak gini lagi ya Kak Ijal, dengan teman-teman dari Kopi boleh ya. Teman-teman dari Pepet Serang juga boleh tuh. Dari Serang juga keren-keren loh. Ya Kak Mujib ya, celek-celek yang lain ya Kak. Dalam waktu dekat kita ngumpul lagi ya Kak. Siap, Bu. Pesannya dari Pak Gito ya. Ayo kita satu frekuensi kembali. Kopdar di Serpong, kopdarnya. Oh, yuk. Ini juga kopi nih. Ampun deh ya Kak Ikhwan nih. Sesuatu dia namanya kopi. Oke, Kak Yuyun, Kak Mujib. Oke, kita tutup ya Kak ya. Iya, jadi silakan Kak Yuyun. Ya. Izin ya Bapak Ibu, nih jurus jitu kita dalam Merdeka Mengajar. 1, jaga kondisi agar tetap prima. Itu nomor 1. 2, buat pengelolaan kelas yang menyenangkan. Yang baik bagaimana caranya? Pasti Bapak Ibu akan lebih mengerti. Yang 3, buat gaya mengajar yang unik, yang bersemangat. Karena sekarang nih mulai lagi PTMT, kita harus lebih semangat lagi ke anak-anak. Jangan sampai kalah kita sama anak-anak. Yang 4 adalah B3. Udah tahu ya Bapak Ibu ya, bekerja dengan niat, bekerja dengan ikhlas, dan bekerja dengan tuntas. Nah, itu ya Bapak Ibu. Itu penting banget pokoknya. Niat kita harus diselesaikan. Siap Bapak Ibu, saya sebagai moderator meminta maaf jika ada kekurangan. Mohon maaf karena saya ini lebih banyak perasaannya hanya kepada dia. Mohon maaf ya. Siapa? Baik, terima kasih. Terima kasih Bapak Ibu atas kebersamaan kita selama 2 hari ini untuk saling berkolaborasi, saling berbagi. Mudah-mudahan kita saling menutupi atau saling berbagi dengan baik lah ya, saling apa ya Kak namanya ya? Saling apa namanya sih Kak kalau bersama-sama kolaborasi ya? Ya udah kolaborasi. Kita bersama-sama bisa saling melengkapi satu sama lain. Saya tutup kegiatan webinar seri ke-1 dan seri ke-2. Sampai jumpa di agenda selanjutnya. Izin kita foto bersama. Saya pengen foto Kak. Kak Mujib atau Kak Hikwan atau Kak Ijal. Kak Ijal kayaknya masih lemes ya Kak. Siap, kita foto dulu deh Bapak Ibu, boleh dinyalakan cam-nya. 1, 2, 3. Taruhnya di mana ya? Sini aja dulu deh. Oke, sekali lagi. Speaker galeri. Oke, ini yang banyak semua. Siap, 1, 3. Siap. Siap, terima kasih Bapak Ibu semua. Salam literasi belum literasi. Oke, salam literasi. Literasi. Print screen 1, 2, 3. Salam gejek itu Pak. Salam Sila gejek ya Bu ya. belum. Salam Pancasila, profil Pancasila. Salam Pancasila boleh. Siap, 1, 2, 3. Sip, mantap banget deh Bapak Ibu semuanya. Oke. Terima kasih Bapak Ibu semuanya, Kak Yuyun, Kak Mujib, Pak Rizal, Kak Hikwan, Kak Ijal, terima kasih untuk kesempatannya. Terima kasih Bapak Ibu, Bu Ari, terus Ibu Wiwin, Pak Asrul, Bu Tuti N, Bu Yuliana, Bu Dwi, Pak Mul, Ibu Agustin, Ibu Aryani, Muhammad Iqbal, Siwi Noviana Almutah, Hidin, Ibu Fauzi, Supriyatinah Tinah, Ibu Yuli Al-Hikmah, sama Bu Heni. Terima kasih. Salam sehat. Semoga kita semua dalam lindungannya. Amin. Terima kasih Bu Yulita, Pak Hikwan, semuanya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama Bapak Ibu, Pak Rizal. Terima kasih. Luar biasa Pak Rizal. Sehat selalu Pak Rizal. Sehat selalu ya Kak. Sampai jumpa di offline.
Di situ teman-teman boleh ngorek-ngorek Kak, buka-buka aplikasi itu baru dibuka Kak. Bu Eni, muncul udah Bu Eni itu. Makasih ya. Makasih Bu Eni. Ya, Terima selalu kasih ya. menginspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Asrul lagi mana tuh Pak Asrul? Pak Asrul kayaknya lagi di perjalanan ya Pak Asrul. Makasih Mas Ikhwan, Bu Yuyun, Pak Mujib, sukses ya. Ibu Ketua. Tetap semangat Ibu Ketua. Sehat semua, keren. Ibu. Sukses semuanya Jumpa ya. lagi saya Bu. Semangat, semangat. Next kita pertemuan lagi. Assalamualaikum, izin live ya teman-teman ya. Wabarakatuh.